pemirsa setia SAS dimanapun Anda berada, ayo kita tambah kemanfaatan SAS bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain dengan saling membagi, saling memberi dengan cara bagikan link YouTube-nya Mas Budi Harto kepada para petani agar kemanfaatan itu bukan hanya kita yang merasakan tapi seluruh para petani di Indonesia. Terus pantengin, terus tonton, terus ikuti channel YouTube-nya Mas Budi Harto Panduan Budidaya Tanaman, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi ataupun video terbaru dari Mas Budi Harto. Dan jika Anda ingin berkonsultasi masalah budidaya tanaman, silahkan masuk ke akun FB kami Warung Kopi Wahana Ruang Konsultasi Petani. Silahkan kirim foto atau video minimal durasi 2 menit. Yuk bersama SAS, jayalah petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian, khususnya mitra SAS. Alhamdulillah, selamat siang. Sekarang ini saya berada di Desa Sukajadi, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tepatnya di depan Sekolah Kepolisian Negara untuk Polda Sumatera Utara. Di sini kita berada di lahan tes farm SAS milik Bapak Sahkuat dengan luas areal 0,8 hektar atau 20 rantai dalam ukuran orang sini. Karena kalau di Medan rata-rata menggunakan ukuran rantai, di mana dalam satu rantai itu 400 meter persegi. Jadi kalau 1 hektar 25 rantai. Kondisi tanaman alhamdulillah sejauh ini baik. Pupuk yang sudah ditaburkan di sini adalah pupuk SP dan pupuk Ponska subsidi atau BPJS dengan luasan 0,8 hektar yang sudah ditaburkan pada waktu umur 5 hari setelah tanam. Itu SP sebanyak 500. Maksud saya dengan luasan 0,8 hektar atau 8.000 meter persegi ini atau 20 rantai sudah dilakukan pemupukan sebanyak 2 kali menggunakan pupuk rendam. Karena ini trial, mengingat ada beberapa rekan sahabat tani yang menanyakan apakah bisa dengan cara treatment rendam. Tapi ini bukan direndam dalam air, hanya saja pupuknya kita campur jadi satu, langsung kita semprotkan atau campurkan FNS dosis 200 ml per 10 liter, ditambahkan Saka dosis 75 ml per 10 liter, dan Protextar 25 ml per 10 liter. Nah, pada waktu pencampurannya kita jerang pupuk yang sudah dicampurkan baik SP maupun Ponska. Kemudian seperti biasa kita semprotkan sambil diaduk dan dijerang. Kemudian langsung ditaburkan sore harinya. Tapi pada waktu melakukan pengadukan dan pencampuran FNS, kemudian Saka dan Protek, itu dilakukan di ruangan tertutup
tidak terkena sinar matahari untuk mencegah penguapan sehingga menghindari kehilangan nitrogen. Jadi sejauh ini pupuk yang sudah digunakan pupuk SP 50 kilo ditambahkan dengan Ponska 75 kilo. Kemudian pupuk yang kedua SP nya 50 kilo, Ponskanya juga 75 kilo. Jadi dengan luasan 0,8 hektar mulai dari awal tanam hingga sekarang umur 65 HST, penggunaan pupuk Ponska 150 kilo dan SP 100 kilo. Jadi totalnya 250 kilo, dan insya Allah tidak ada pupuk tambahan lain. Karena ini kita juga masih trial, belum saya rekomendasi untuk melakukan hal yang sama, mengingat kita juga harus pelajari kondisi lahannya. Dan dari awal ini sudah menggunakan insektisida 2 kali. Yang pertama Bycrab sekali aplikasi, kemudian yang kedua Vidor sekali aplikasi. Mengingat dulu Pak Sahkuat ini kan binaan kita juga di Saprotan. Itu pun untuk mencegah sundep, karena ini balik damen, biasanya sundep dan beluk menyerang. Karena pada waktu aplikasi pencampuran FNS dan Prima S belum bisa, mengingat dipercayakan sama anggotanya sehingga tidak dilakukan. Untuk nutrisi sesuai panduan, aplikasinya menurut panduan padi di lahan standar normal musim penghujan. Nah teman-teman bisa lihat ya, kondisi keluarnya malai serempak. Ini kemarin memang pada waktu gunting tua dan sedikit mulai mau keluar malai, kita instruksikan ke FA kita Bang Irmansyah untuk dilakukan aplikasi Salmar dosis tinggi 50 cc yang ditambahkan Saka 50 cc per tangki, karena kita belum berani menggunakan keman buah atau keman B, mengingat hujan setiap hari, pagi sore bahkan malam hari, nggak ada lerennya. Paling kalau berhenti ya seputaran jam-jam 9 siang sampai jam-jam 4 sore itu tidak hujan. Malamnya atau sorenya sudah hujan lagi. Kalau pagi hujan ya biasa dari mulai jam 5 itu sampai jam-jam setengah 9. Ini kondisinya sangat-sangat ekstrim sehingga kita tidak merekomendasikan untuk menggunakan keman andalan daun maupun keman andalan buah. Tapi kalau untuk keman andalan daun pernah dilakukan 2 kali pada saat pasca pembentukan anakan di umur 35 HST bersamaan dengan biopestisida FNS dan Prima S. Teman-teman bisa ketahui ya, di lahan ini saya sudah 3 kali melakukan trial atau tes pam. Yang dulu di Saprotan, tapi kalau di SAS baru kali ini. Dan alhamdulillah lahan ini tidak pernah menghasilkan di bawah 9 ton per hektar. Kalau di SAS ini saya sih tidak muluk-muluk, karena ini trial dan dilakukan di musim ekstrim, mengingat fokus kita terutama ditujukan untuk bisa mempertahankan tanaman dari cuaca yang ekstrim, sehingga tidak muluk-muluk, bisa panen dengan baik saja sudah alhamdulillah. Mengingat di daerah kita ini dengan kondisi cuaca seperti ini, banyak yang panennya itu menurun sampai 45%, seperti yang kemarin saya tinjau di Landem Farm kita satu lagi di Kecamatan Binjai. Tapi dengan kondisi seperti saat ini, luasan 0,8 hektar
varietas Ciherang, umur tanaman 65 HST, dengan kondisi yang alhamdulillah baik-baik saja. Semoga begitu adanya hingga panen. Saya berani yakin bila tidak ada hambatan masalah, ini di atas 9,5 ton. Bila dilihat dari kondisi keseragaman malai dan anakan serta jumlah anakannya. Jadi kalau kita cong saja sama tengah, bila di global potong 10-20% ya masih bisa dapat 23-24 anakan. Insya Allah ini bisa menjadi dasar dari panduan SAS ke depannya, khusus untuk tanaman Ciherang di musim penghujan yang ekstrim. Karena bagaimanapun kalau saya sendiri, mohon maaf, sangat mencintai varietas Ciherang, mengingat Ciherang ini sangat respon terhadap perlakuan teknis budidaya. Semakin baik kita memberikan nutrisi, semakin baik juga hasilnya. Namun sifat manja dan kerentanannya terhadap kresek dan cekek leher itu yang memang harus benar-benar kita jaga. Terutama ya cekek leher atau blas. Maka dalam perlakuan ini ya sebetulnya kemarin saya juga tidak menyarankan untuk menggunakan Ponska, tapi memang pupuk langka, bahkan mencari subur kali atau kamas pun di sini alhamdulillah sejauh ini belum ada. Ya maka mau tidak mau kita menggunakan Ponska subsidi dan harus diberlakukan seimbang dengan perlakuan Prima S, Saka dan Protextar. Kalau untuk pengelolaan lahan ya seperti panduan saya sebelumnya. Namun di sini tidak menggunakan pupuk dasar. Karena waktu tanamnya itu sangat singkat. Ini 2 hari setelah panen langsung di jetor atau di traktor. Kalau bahasa sini langsung digelebek. Itu namanya balik damen kalau di sini istilahnya. Ya mudah-mudahan ini memberikan manfaat terbaik buat kita semua, khususnya petani padi. Agar nantinya bila dengan kondisi musim penghujan yang ekstrim seperti sekarang ini, varietas Ciherang masih bisa bertahan dan menghasilkan dengan baik, berarti insya Allah kita sudah bisa dikatakan mulai bisa dan memahami untuk bisa merekayasa kondisi lingkungan yang ekstrim dengan perlakuan penguatan tanaman dan memberikan aplikasi nutrisi maupun yang lain sesuai kebutuhan dari tanaman. Dan perlu diketahui buat sahabat tani, alhamdulillah sampai 65 hari ini belum menggunakan fungisida apapun. Masih mengandalkan Prima S dan Protextar serta Saka yang alhamdulillah sejauh ini ya mudah-mudahan atas izin dan berkah yang Maha Kuasa tidak terjadi apa-apa, khususnya dalam hal serangan penyakit jamur. Namun demikian ya kalau dibilang 100% saya juga tidak bisa menjamin, meskipun dengan pola perlakuan SAS yang begitu intens. Saya bukan yang Maha Kuasa yang bisa menjamin tanaman itu 100%. Tapi dengan kondisi ekstrim seperti ini, kita bisa dapat 90% dari apa yang kita harapkan di musim normal. Insya Allah masih yang terbaik lah. Demikian, semoga ini memberikan motivasi semangat bagi saya sendiri maupun rekan sahabat tani. Saya Budi Harto dari Sukajadi, Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tes farm SAS 0,8 hektar varietas Ciherang, umur 65 HST, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.